Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencer demi seencer, lama-lama akan menjadi seencer. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan shop iler manga One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati full shop ilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Manga One Piece chapter 1101 mendapatkan judul Dear Bonnie, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti untuk Bonnie. Manga One Piece chapter 1101 mendapatkan jatah color Spirit, di mana Oda menggambarkan Vegapunk bersama dengan ke-6 klonnya dan juga robot Vega Force 01. Vegapunk berada di tengah color Spirit. Di sebelah kanannya ada Lilith dan Pythagoras, di sebelah kirinya ada Atlas dan Edison. Di bagian belakang diperlihatkan wajah Yok di sebelah kanan, wajah Saka di sebelah kiri, dan Vega Force 01 di bagian tengah. Manga One Piece chapter 1101 dimulai dengan sebuah flashback singkat di dalam sebuah flashback. Kuma mengingat salah satu perjalanannya dengan pasukan revolusioner saat di kerajaan Goa. Kuma mengungkapkan bahwa dia menyadari bagaimana Dragon tampaknya tahu banyak tentang negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Dragon mengunjungi sebuah desa kecil dekat dengan kerajaan Goa untuk mengamati seorang bocil FF. "Teruslah bicara kalau kau ingin mati," ucap Dragon pada Kuma. "Kenapa?" tanya Kuma. "Seorang anak adalah kelemahan terbesar dari para orang tua," jawab Dragon. Kuma mengatakan bahwa dia mengerti dan tidak akan menyelidiki hal itu lagi. Flashback di dalam flashback pun berakhir dan Shin kembali melanjutkan flashback milik Kuma serta melanjutkan situasi yang terjadi pada akhir chapter sebelumnya. Kuma kemudian masuk ke arah Gunung Kolubo dan mengamati Luffy. Usianya saat itu adalah 16 tahun. Luffy ternyata secara sembunyi-sembunyi sedang melatih sebuah serangan yang dinamakan Gomu Gomu no Ono. Serangan yang sama seperti saat digunakan oleh Luffy untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Kuma mendapat panggilan dari pemerintah dunia. Luffy mendengar suara dan merasakan hawa kehadiran yang mencekam di dekatnya. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa di sana karena ternyata Kuma sudah pergi. Pasti ada binatang yang sangat kuat di hutan ini yang belum pernah aku kalahkan, ucap Luffy. Kuma meninggalkan desa Fusa untuk memenuhi perintah dari pemerintah dunia. Dalam perjalanan untuk menjalankan misinya, diperlihatkan Kuma yang membantu kapal milik seorang pedagang yang diserang oleh bajak laut dan akhirnya membuat para bajak laut burik itu menyerah. Dalam keseluruhan isi dari chapter 1101 ini, diperlihatkan narasi dari surat Kuma untuk Bonnie. Surat-surat tersebut membicarakan tentang bagaimana Kuma mencintai Bonnie. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan, di mana mereka akan bepergian bersama di masa depan. Namun, Shin kemudian berpindah ke kerajaan Sorbet. Diketahui bahwa semua surat Kuma ternyata dibajak dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie selama ini menunggu surat-surat dari Kuma setiap hari, tetapi surat-surat itu tidak pernah sampai kepadanya. Di sisi lain, Bonnie tidak pernah mengungkapkan kekuatan dari buah iblis Toshi-Toshinomi yang dia miliki kepada Alpha dan seluruh tim medis lainnya. Connie memberi instruksi kepada Bonnie untuk menjaga kekuatannya tetap rahasia. Seekor elang yang pintar selalu menyembunyikan cakarnya, ucap Connie. Shin kemudian memperlihatkan Kuma yang mengunjungi laboratorium Vegapunk. Di sana Kuma ternyata bertemu dengan kloningan dari Miss Buckingham Stacy. "Aku bertanya-tanya, siapa yang lebih sial? Manusia tanpa kesadaran atau sebuah kloningan dengan kesadaran?" ucap Stacy. "Cukup, Stacy. Aku bilang kepadamu bahwa kau adalah manusia," ucap Vegapunk. Vegapunk yang saat ini sudah memiliki kepala apelnya menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki memori ataupun emosi. Namun Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma sampai detik terakhirnya. 1 tahun tersisa sampai operasinya selesai. Kemudian diperlihatkan Kuma yang membantu pasukan revolusioner dari waktu ke waktu. Tetapi sekarang dia sepenuhnya diam, tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-temannya menyadari pasti ada alasan tertentu di balik perilaku aneh Kuma tersebut. Shin kemudian kembali ke kerajaan Sorbet. Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9, tetapi surat-surat Kuma masih belum sampai padanya. Kemudian, 1 tahun berlalu sejak operasi Bonnie selesai.
sehingga Bonnie sudah sepenuhnya sembuh 100% sekarang. Namun, Alpha tidak akan membiarkan Bonnie keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Connie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa. Jadi mereka merencanakan pelarian untuk Bonnie. Connie mendapatkan informasi dari sebuah bar di kota setempat. Salah satu anggota tim medis sepertinya tidak sengaja memberitahu bahwa Alpha dan anggota tim medis lainnya adalah agen pemerintah dunia. Nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet yaitu Gyogyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka memodifikasi sebuah kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasinya agar terlihat seperti pizza untuk Bonnie. Mirip dengan kapal Jewelry Margarita, kapal bajak laut milik Bonnie, namun sepertinya tidak sama persis. Connie dan Bonnie menukar pakaian, dan Bonnie keluar untuk pertama kalinya. Bonnie lolos dari penjaga dan mencapai kapal. Namun Alpha menyadari jika yang keluar tadi adalah Bonnie dan mengejarnya menggunakan teknik kepo. Jika kau mencoba melarikan diri, aku diizinkan untuk memukul dan menahanmu, teriak Alpha pada Bonnie. Di akhir chapter, Bonnie dalam wujud bocil FF-nya mengingat suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma mengenai seperti apa nikah itu. Ayah tidak begitu yakin. Yang ayah tahu adalah bahwa tubuhnya memiliki sifat yang elastis dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang diinginkannya, ucap Kuma. Distortion Future, masa depan di mana aku menjadi seperti Nika, teriak Bonnie. Bonnie kemudian menggunakan serangan Distortion Future miliknya. Dalam dua halaman terakhir yang membagongkan, Bonnie memukul Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Lalu terdapat box dari narator yang mengatakan, pemerintah dunia segera menyadari pelarian dari Bonnie yang saat itu masih menjadi sandera. Kemudian kapal nelayan yang berlayar dengan tujuan untuk menemukan ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut dari era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lainnya dari generasi itu. Yap, momen inilah yang diwanti-wanti oleh Saturn ketika membuat perjanjian dengan Kuma, yaitu saat Kuma atau Bonnie mencoba untuk bertemu satu sama lain. Chapter yang cukup menarik, ternyata buah iblis milik Bonnie dapat membuatnya berubah menjadi sosok apapun yang dia imajinasikan. Karena jika kalian sadari, Bonnie juga sudah pernah menggunakan teknik Distortion Future ketika mengejar Dr. Vegapunk. Dan saat itu Bonnie berubah menjadi ras Buccaneer. Yap, jika Toshitoshi dapat mengubah penggunanya menjadi apa yang dia imajinasikan, buah iblis milik Luffy berarti benar-benar bisa menciptakan apapun yang penggunanya imajinasikan. Sesuai dengan pernyataan Kuma yang mengatakan jika Nika dapat bertarung sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kekuatan imajinasi Nika pernah diperlihatkan oleh Luffy ketika dia menciptakan kacamata saat pertarungannya melawan Rob Lucci. Dengan pengetahuan Bonnie tentang Nika dan juga kemampuannya dalam menggunakan kekuatan imajinasi, dapat dipastikan jika Bonnie mampu membantu Luffy dalam membangkitkan kekuatan sejati dari Nika, terutama kekuatan yang berhubungan dengan imajinasi milik Nika. Pada akhir One Piece chapter 1101, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan!
Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1101. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik kok seputar One Piece. Arigato.